tadi dari beberapa masalah ya. Jadi mari kita simak apakah sholat kita ini sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengawali kajian subuh, mari kita bacakan surat Al-Fatihah dengan kita lihatkan bagi saudara-saudara kita yang kurang sehat, semoga Allah sehatkan dan pulihkan kembali. Bagi jamaah yang belum bisa hadir di kajian subuh, semoga Allah mendapatkan kajian subuh pagi hari ini. Ada link Zoom-nya bagi Bapak Ibu yang halangan hadir bisa mengikuti dari tempat lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu dan tempat kita silakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, juga atas izin Allah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita bisa berkumpul bersama dengan menjalankan kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh dengan para ini, yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. I'adatus shalat maktubah wa qadha. Mengulang salat wajib dan mengqadha. Yang dimaksud dengan i'adah itu adalah mengulang, yaitu ketika kita melaksanakan salat wajib, salat fardu, kemudian kita melihat summa ya'rafiha naqsan aw khalalan fil adabi aw mukammilan. Kemudian kita melihat salat kita, salat wajib kita itu terdapat kekurangan, ya, dan kurang sempurna, tapi tidak membatalkan salat tersebut. Artinya syaratnya sudah terpenuhi, rukunnya pun sudah terpenuhi, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Tapi banyak hal-hal yang disunahkan ditinggalkan. Fayu'iduna ala wajhin la yakulu fiha dzalika as-sawfa. Maka disunahkan untuk mengulangi salat tersebut dengan salat yang tidak ada kekurangan. Ya, kalau di salat pertama ada kekurangan, meninggalkan beberapa sunat, di salat yang diulanginya itu dilaksanakan.
Ini hukumnya disunahkan. Ya, disunahkan ketika kita melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah, kemudian terdapat kekurangan pada sholat fardu tersebut. Contohnya adalah wanita dari dia pun akan sholat sholat manfarid. Semuanya dari kuman yu'ati hadhihi shalah jama'atan wa yusallu an yu'idaha. Contoh di sini orang sholat zuhur sendiri, tidak berjamaah. Kemudian setelah selesai dia melihat ada orang yang melaksanakan sholat dengan jamaah. Maka orang pahala yang melaksanakan sholat dengan berjamaah itu lebih afdal, lebih besar, lebih baik dibandingkan dengan kita sholat sendiri. Makanya sebenarnya kita untuk mengulangi sholat tersebut. Kenapa? Karena pada sholat pertama kita melaksanakannya sendiri, sedangkan setelahnya kita sholat dengan berjamaah. Ini disunahkan. Ya, kenapa? Supaya sholat kita itu lebih afdal dan lebih sempurna. Dalilnya adalah riwayat Imam At-Tirmidzi yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika salat subuh, kemudian qara'a rajulain lam yusalli jama'ah. Lalu setelah salat subuh Rasulullah, dua orang laki-laki tidak ikut salat berjamaah. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada keduanya, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Kenapa kalian tidak ikut salat berjamaah bersama kami? Faqala, lalu kedua orang tadi menjawab, "Ya Rasulullah, inna kunna qad shallaina fi rihali." Ya Rasulullah, kami tadi sudah sholat di rumah kami. Lalu kata Rasulullah, "Fama taf'ala idza shallaytuma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'ah wa salliya ma'ahum fa innaha lakuma." Oh, jangan kayak gitu. Kalau kalian sudah sholat di rumah, kemudian kalian pergi ke masjid dan di situ ada sholat jamaah, maka ikutlah sholat berjamaah bersama mereka. Karena sesungguhnya sholat jamaah yang kedua ini, karena kalian sudah melaksanakan yang wajib, yaitu dengan sendiri, maka sholat jamaah ini menjadi sunnah dari kalian. Maka para ulama pun menyimpulkan disunahkan bagi orang yang melaksanakan sholat, tapi ada banyak kekurangannya, khususnya dalam hal yang sunnah. Karena kalau yang kekurangannya adalah rukun ataupun syarat, itu nanti bisa kita bukan disunahkan mengulangi, tapi wajib. Karena kalau batal salat kita, sama saja kita belum melaksanakan salat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qada, kalau tadi pengulang, ya, hukum yang disunahkan untuk salat wajib ketika yang ada kekurangan dalam hal yang sunnah. Wa ammal qada'u, adapun kalau misalnya dia dimasuk dengan qada salat, bahwa tadawu salati ba'da khuruji waqtiha aw ba'da an la yabqa min waqtiha ma yas'u rak'atan fa'akthar wa illa fa hiya ada'un kama qaddamna salih. Yang dimaksud dengan qada adalah melaksanakan salat setelah lewat waktunya, atau melaksanakan salat di waktu, di akhir waktu yang mepet, yang mana tidak memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan satu rakaat. Contoh misalkan salat zuhur, misalkan sekarang ada satu jam 3 lewat 7, adalah jam 3 ya. Kita contoh ada jam 3. Lalu kita melaksanakan zuhur baru mulai jam 3 kurang 1. Yang mana 1 menit itu kurang untuk melaksanakan satu rakaat, minimal 1 rakaat. Ya, artinya minimal 1 rakaat di sini ya. Untuk dihitung ya, dia melaksanakannya dengan mengqadha atau ada atau melaksanakannya di waktu.
maka waktu satu menit ini kemungkinan tidak cukup untuk melaksanakan satu rakaat. Sehingga orang tersebut melaksanakan sholat itu qadaan, mengqadha. Bukan ada. Kalau ada itu melaksanakan sholat di waktunya. Ya, misalkan waktu asar jam 3 kita melaksanakan sholat zuhur jam 3 per seperempat itu masih ada. Ya. Tapi kalau kita melaksanakan sholat zuhur itu sudah masuk waktu asar. Atau masih di waktu zuhur tapi sedikit hanya tersisa satu menit yang mana tidak memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan satu rakaat saja. Itu tidak memungkinkan, maka itu disebut qadha. Jadi kalau misalkan sudah lewat lama, ya zuhur sampai jam 3 sampai jam 5 kita belum salat zuhur, nah itu wajib diqadha. Sampai maghrib kita belum salat zuhur, wajib diqadha. Sampai isya zuhur terus. Ya. Maka ketika keluar waktu sholat kita belum melaksanakannya, maka kita diwajibkan untuk mengqadha salat. Maka dikatakan bahwa kita para jumhur ulama min mukhtalafil madzhab ala anna tarik as-salati yukallafu bi qada'iha sawa'un tarakaha nisyanan am 'amdan. Semua ulama dari berbagai macam mazhab itu sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu diperintahkan untuk mengqadha. Entah itu dia meninggalkannya karena lupa ataupun karena sengaja. Itu tetap wajib untuk mengqadha sholat. Tapi bedanya ma'al tarik kalau yang meninggalkannya itu karena ada uzur seperti lupa atau tertidur, ya, maka tidak dosa ketika dia meninggalkan sholat. Tapi wajib qadha. Ya, misalkan kita tidur jam 11, bangun jam 4, berarti ketika hari sholat zuhur, ya, maka kita wajib mengqadha sholat zuhur tersebut, tapi kita tidak dosa. Kenapa? Karena kita tertidur, tidak ada membangunkan, tidak ada mengingatkan. Termasuk kalau kita lupa benar-benar, ya, jam 11 kita mengerjakan sesuatu, kemudian waktu zuhur ada dulu kita benar-benar lupa. Entah karena kita sibuk dengan pekerjaan, fokus dengan sesuatu, ya, ataupun dengan hal-hal yang lain yang membuat kita lupa. Nah, maka ketika ada rasa kita berarti astagfirullah, maka kita wajib mengqadha salat tersebut. Nah, itu yang lupa, apalagi yang sengaja. Ya. Apalagi yang sengaja dia berwajib mengqadha salat. Tapi bedanya kalau yang lupa layak tapi tidak dosa. Ya. Dan juga daya dimana yang mubadarah yang qadha tidak wajib untuk segera mengqadhanya. Tapi kalau yang meninggalkannya dengan sengaja, dia dosa dan wajib untuk, ya, melaksanakannya untuk mengqadhanya dengan segera ketika dia ada. Maka itu orang meninggalkan salat dengan sengaja dan dengan tidak sengaja. Sama-sama wajib qadha, tapi bedanya kalau itu tidak sengaja karena ada betul, dia tidak dosa dan tidak diwajibkan untuk segera mengqadha. Ada pun orang meninggalkannya dengan sengaja, dia dosa dan itu dosa besar, ya, dan juga dia diwajibkan untuk mengqadha dengan sengaja. Dari wajib mengqadhanya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Man nama min salati aw nasiyaha falyusalliha idza dzakara la kafarata lana illa dzalik. Barang siapa yang tertidur sehingga dia tidak melaksanakan salat, atau dia lupa sehingga dia tidak melaksanakan salat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia sudah ingat. Tidak ada kafarat,
Ya, tidak ada penebusan dosa kecuali dengan melaksanakan sholat tersebut. Maka sabda Rasulullah dan Allah Taala tidak ada yang bisa menggantikan atau tidak ada hukuman kecuali itu, yaitu dengan melaksanakannya. Itu menunjukkan bahwa harus mengqadha sholat fardu yang ketinggalan meskipun banyak dan meskipun waktunya sudah lama. Maka ketika misalkan ada di antara kita dulu misalkan suka mendengar tapi alhamdulillah sekarang sudah dibukakan cahaya keimanan, sudah dibukakan pintu hidayah. Sehingga alhamdulillah sekarang kalau nggak sholat waktu takutnya ditambut misalkan, maka kita wajib tetap menghormati. Lalu gimana? Kita kan nggak tahu berapa banyak sholat yang akan kita tinggalkan dan ya, maka kita hanya bisa melaksanakan sholat dulu. Dan meskipun kita tidak tahu berapa banyak sholat. Kecuali kalau kita tahu, dulu saya dari umur sekian sampai umur sekian nggak pernah sholat. Ya, bisa dikatakan. Misalkan dari umur balik itu kita usia berapa? Misalkan baliknya usia 12 tahun atau usia 15 tahun, kemudian usia 20 tahun baru sadar. Kita ketika dari usia 12 tahun padahal sudah balik sampai usia 20 tahun kita nggak pernah sholat. Maka selama 8 tahun ya kita tidak pernah sholat. Kalau kita wajib sholat. Tapi kodoknya, tapi tidak harus langsung selesai, harus sebulan selesai. Ya kita cicil, ya kita cicil, ya kemudian kita berusaha untuk mengkodok sholat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, balik, berakal dan suci. Maka tidak wajib bagi kafir, tidak wajib bagi anak kecil yang belum balik, tidak wajib bagi orang gila yang tidak berakal, tidak wajib bagi wanita yang haid ataupun nifas. Maka sholat diwajibkan bagi muslim, laki-laki atau perempuan yang balik dan berakal dan juga suci. Dalilnya adalah kenapa diwajibkan sholat lima waktu ini adalah firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 45. Allah menceritakan tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dulu kami tidak pernah sholat. Maka orang yang tidak pernah sholat itu masuk ke dalam neraka Saqar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau orang kafir baru masuk Islam, dia tidak wajib untuk kalau kafir bukan kafir karena misalkan ada orang kafir dari langit, ya kemudian usia 30 atau 40 dia masih Islam, maka selama dia kafir itu tidak wajib untuk mengqadha salat. Ya. Nah, dalilnya adalah surah Al-Anfal yang kita oleh dari kafaru idyallahu yuqallahu ma'al salat. Katakan bagi orang-orang kafir kalau mereka selesai dari kekafiran yakni mereka taubat dan masuk Islam, maka akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah termasuk dosa-dosa mereka meninggalkan tindakan. Akan tetapi dan murtad fayalzamu qada'u ma fatahu ayyama idatihi pada Islam ini taghfir dzunub. Orang murtad, kalau murtad itu berarti Islam, kemudian dia kafir, maka disebut murtad. Lalu setelah murtad masuk Islam lagi, ya misalkan dia muslim, kemudian murtad selama setahun, setelah itu dia masuk Islam lagi, maka selama setahun selama murtad dia wajib mengqadha salat. Ya.
karena sebagai hukuman dia kenapa dia keluar dari Islam. Berbeda kalau memang dia kafirnya dari awal mengatakan, kemudian dia masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha salat selama dia. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat sah salat. Syarat-syarat sah salat agar salat sudah itu sah, maka para ulama pun menerangkan tentang syarat. Yang pertama itu adalah suci. Maka ketika kita salat harus suci dari pertama kali ada. Yang kedua adalah suci dari najis. Yang pertama adalah suci dari hadas. Hadas apa yang dimaksud dengan hadas? Biasanya para ulama kalau hanya menyebut hadas saja, itu yang dimaksud hadas kecil. Ya. Nah, kemudian kalau hadas besar disebut hadas akbar ataupun al-jahal. Nah, maka hadas itu ada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu adalah ketika kita tidak atau ketika untuk kita. Jadi kalau misalnya kita bertanya atau kita ditanya, hadas itu apa? Hadas itu adalah amal yang ataupun dia tidak ketahuan tapi bisa dirasakan. Yaitu ketika seseorang tidak punya wudu atau dia sudah wudu tapi batal, maka itu hadas. Nah, ada juga ya menyebutkan yang termasuk hadas itu berarti hal-hal yang membatalkan wudu. Seperti misalkan keluarnya sesuatu yang kurang kepada akal, ya. Kemudian juga hilangnya akal, tertidur, gila, pingsan, kemudian juga bersentuhan dengan laki-laki perempuan, ya. Kemudian murtad, nah itu disebut asbabun seperti yang membuat kita berhadas sedikit. Artinya ketika memang wudu kita banyak, berarti kita punya hadas. Ada hadas besar, itu ada penyebabnya juga. Seperti ketika kita junub. Junub itu memiliki dua sebab. Yang pertama, keluarnya air mani dengan cara apapun, ya, entah dengan liquid ataupun dengan, mohon maaf, dengan panadi ataupun dengan cara apapun yang sampai mengeluarkan air mani, maka kita memiliki hadas besar. Atau yang kedua, dengan berhubungan suami istri, hubungan intim, meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Maaf, ketika suami istri berkata pasang suami istri berhubungan intim, kemudian tidak sampai mengeluarkan air mani, itu sudah dianggap junub. Maka syarat yang pertama adalah suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua adalah suci dari najis. Kalau tadi ada, sekarang najis. Kalau najis itu sesuatu yang menghalangi keabsahan sholat. Ya. Jadi sesuatu yang menjijikan yang menghalangi keabsahan sholat. Jadi secara bahasa najis itu adalah kullu mustaqdar, sesuatu yang menjijikan. Tapi itu menurut bahasa, menurut syariat, ya, kullu mustaqdarin yang nasib. Setiap sesuatu yang menjijikan yang menghalangi keabsahan sholat. Seperti misalkan air kencing, kotoran, ya baik air kencing manusia atau hewan atau kotoran. Jadi benar, jangan pakai, yang makan itu semuanya najis. Dan yang harus suci dari najis, badan kita, seluruh badan kita. Kemudian pakaian yang kita gunakan untuk sholat. Dan yang ketiga, tempat sholat kita. Maka itu hal-hal yang harus
suci dari najis. Maka jangan sampai kita memperhatikan badan kita saja suci dari najis, tapi pakaian kita misalkan ada bekas najisnya, belum kita sucikan. Atau tempat yang kita gunakan untuk sholat itu ada najisnya. Nah, maka yang harus suci dari najis 3 hal: tubuh kita, pakaian kita, dan juga tempat sholat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tuqbalu salatu bi ghairi tuhurin, tidak akan diterima oleh Rasulullah salat kalau tidak suci. Kemudian juga dari Rasulullah, hadis Rasulullah yang diceritakan bahwa ada 2 orang yang diantara 3. Yang satu itu kata Rasulullah itu tidak hati-hati dalam masalah kencing. Kencing itu najis. Sehingga ketika dia tidak hati-hati dalam masalah kencing, najis karena tubuhnya, karena pakaiannya, lalu dia sholat. Nah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti dia dianggap tidak melaksanakan sholat. Kalau dianggap tidak melaksanakan sholat, berarti belum melaksanakan sholat dan meninggalkan sholat. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang perempuan yaitu Fatimah binti Abi Hubays. Ketika Fatimah binti Abi Hubays ini mendapatkan haid, kemudian Rasulullah mengatakan, kalau haid datang, boleh kamu meninggalkan sholat, boleh sholat. Tapi kalau haid itu sudah berhenti, maka sucikanlah dengan cara mencuci darah, mencuci bekas najisnya tersebut. Rasulullah mengatakan untuk mensucikan tubuhnya dan juga pakaiannya dari najis, yaitu dari darah. Lalu setelah itu Rasulullah menyebutnya maksudnya kita wasal baru. Jadi ketika selesai aja, Rasulullah tidak harus menyuruhnya sholat, tapi menyuruhnya untuk bersuci, membersihkan apa yang ada di dalam tubuhnya dari hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga firman Allah dalam surah Al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian sucikanlah. Inilah dari kita untuk bersuci, entah suci daripada atau bersuci dari najis ketika kita akan melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya ada ilmu itu kulil waktu. Syarat yang kedua adalah mengetahui bahwa waktu sholat sudah bersuci. Maka tidak sah orang yang sholat di luar waktunya. Bahkan orang yang sholat di waktunya tapi dia tidak tahu bahwa waktu sholat sudah masuk, itu pun dianggap tidak sah. Jadi syarat selanjutnya pada kita mengetahui bahwa waktu sholat sudah masuk, bukan sholat di waktunya saja. Ya, makanya dikatakan dalam ini, lainnya budaya yang tak sholat di waktu. Pada mudah yang musolli dari faktor dan bersyarat. Pada tasik sholat malam yang akan dikula waktunya, wa in tabayyana lahu ba'da dzalika annaha shalat. Tidak cukup sholat di waktunya. Ya. Tapi orang yang sholat harus tahu sudah masuk waktu sholat. Ya. Maka tidak sah orang kalau hanya sholat di waktu yang misalkan kita bangun tidur, Pak. Ya sebelum subuh kita membangun, kita nggak tahu jam berapa, nggak tahu sudah masuk waktu zuhur atau belum. Kita wudhu aja, habis itu sholat. Kita nggak lihat jam, kita lihat keluar, kita nggak nanya. Kemudian kita sholat, kita sholat, kita baru lihat jam, baru jam 11:30, belum bisa. Tidak. Pertama, dia tidak mengetahui sudah masuk waktu sholat.
Yang kedua, dia sholat sebelum waktunya. Kasus yang kedua, kita tidur sebelum zuhur, kemudian bangun, kemudian setelah bangun kita sholat. Kita tidak tanya orang, tidak lihat dia, tidak tahu udah masuk waktu sholat. Ternyata setelah selesai sholat dilihat jam, oh jam 1. Berarti dia sholat sudah masuk waktunya, tapi tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia sholatnya tidak mengetahui bahwa itu sudah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena supaya dia tidak main-main dengan sholat. Jadi kan kita tahu, oh sudah masuk waktu sholat. Sehingga para ulama pun mensyaratkan bukan hanya sholat di waktunya, tapi mengetahui sudah masuk waktu sholat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, satrul aurat, menutup aurat. Ya. Maka orang yang sholat terbuka auratnya, ya, maka dia tidak sah sholatnya karena tidak memenuhi syarat dari sholat. Adapun aurat laki-laki, aurat itu bisa memiliki dua makna. Pertama adalah sesuatu yang harus ditutup. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat. Ya. Apa bedanya? Beda. Yang harus ditutup, karena nanti kalau kita membahas aurat di luar sholat, ya, aurat di luar sholat itu untuk laki-laki sama dari pusat sampai sama di dalam sholat. Tapi wanita tidak boleh melihat kepada seluruh tubuh laki-laki kecuali untuk sesuatu yang wajib. Ya. Begitupun aurat wanita, ya, seluruh tubuh. Ya. Kalau di luar sholat, ada yang mengatakan seluruh tubuh. Ya. Kalau dalam sholat, dalam Syafi'i itu kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Akan tetapi di luar sholat bukan berarti, berarti yang harus itu kan selain wajah dan telapak tangan, berarti boleh dong kita pakai wajah, kita mandangi wanita yang cantik, meskipun itu pada istri kita, boleh. Makanya oleh itu ada yang harus ditutup dan ada yang tidak boleh untuk dilihat. Ada pun dalam sholat itu adalah yang harus ditutup. Aurat yang harus ditutup. Makanya dalam kitab itu disebutkan yang dimaksud dengan aurat secara syariat adalah kullu ma yajibu satruhu aw yahrumu an-nazar ilaihi. Segala sesuatu yang wajib ditutup dan diharamkan dilihat. Itu yang dimaksud dengan ada pun aurat laki-laki tadi dalam sholat adalah dari pusat sampai itu. Karena perempuan ada juga yang mengatakan wajib saja. Ya, ada juga yang mengatakan Imam Hanafi itu dan juga kaki itu tidak termasuk aurat untuk madhab Hanafi. Kemudian, nah ini yang perlu kita perhatikan. Batasan aurat tadi harus kita jaga. Jangan sampai kita ketika sholat auratnya terbuka. Khususnya misalkan kalau kasus laki-laki banyak terjadi dia sholat ketika berdiri tertutup, ya. Tapi karena pakaiannya itu entah baju atau kaosnya itu agak pendek, ketika ruku dan sujud biasanya bagian belakang pantatnya itu kelihatan celengan, ya kan? Maka itu berarti auratnya terbuka. Ya, maka ya kan? Karena terbukanya aurat. Ya, makanya harus kita perhatikan. Ya, kalau selektif tadi ketika misalkan sedang pokoknya di rumah gitu ya, ataupun
mau sholat, tapi pakaian misalkan bukan pakaian khusus sholat. Kalau pakaian khusus sholat, biasanya bawahnya agak panjang. Biasanya, kalau baju koko. Tapi ada juga kalau misalkan orang yang tinggi besar, kemudian bajunya sempit, ya karena bisa saja pendek juga. Biasa kalau saya kalau mau sholat, misalkan pakai kaos atau ataupun pakai kemeja, ya. Kadang saya pakai dulu. Saya merasa ini kayaknya kecil di baju ini. Kemudian saya ruku, saya gini kan, oh nggak kelihatan ya. Kalau masih banyak sisa yang menutupinya, ataupun celananya agak sangat kan, ya. Atau bisa jadi kaosnya atau bagian dimasukkan, ya, untuk supaya bagiannya tidak bisa membatalkan. Saya kata ini jangan menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah istiqbal kiblat, menghadap kiblat itu termasuk biasa syarat sahnya sholat. Para ulama berbeda dengan apakah harus menghadap kiblat, tidak boleh menyerang sedikit pun. Semua ulama sepakat kalau memang orang yang dekat dengan Ka'bah itu harus 100% menghadap Ka'bah, tidak boleh menyerang. Kalau memang dalam Ka'bah yang Ka'bah depannya, kita misalkan di Masjidil Haram atau di sekitar Masjidil Haram, ya. Nah, adapun orang yang jauh dari Ka'bah, ya seperti orang di luar Mekah, maka yang wajib itu adalah mengarah kepada arah Ka'bahnya, meskipun tidak ke Ainul Ka'bah, tidak ke pokok Ka'bah. Ya, tapi dalam kitab tulisan Wadilatuhu itu harus tepat kepada Ainul Ka'bah. Tapi jumhur ulama mengatakan itu boleh meskipun tidak tepat kepada Ainul Ka'bah. Ainul Ka'bah itu pokok Ka'bah. Ya. Nah, kalau ulama yang lain kalau kita jauh dari Mekah atau tidak melihat Ka'bah, maka boleh ke arah Ka'bah, arahnya. Ya, meskipun kalau ditelusuri, nah itu misalkan melenceng. Nah, itu kalau kita jauh dari Ka'bah, maka kita selama mengatakan. Lalu bagaimana kalau misalkan kita sholatnya di atas, misalkan di hotel di lantai, misalkan di lantai 5 ke atas, otomatis posisinya lebih tinggi dari Ka'bah. Ya. Dan bagaimana juga kalau misalkan orang sholatnya di lorong bawah tanah, ya, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan Ka'bah itu Ka'bahnya kemudian terus sampai untuk posisi kiblat sampai ke begitupun sampai ke bawah, sehingga orang yang sholat baik ketika dia berada di lorong di bawah, ya, kemudian ketika dia sholat di atas, itu yang penting mengarah ke arah. Jadi kalau misalkan ke bawah, nggak usah tinggi seperti itu. Ada yang sholat di bawah nggak usah sambil tiduran seperti itu, tapi cukup dia mengarah ke arah. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, maka itulah syarat sahnya sholat. Maka orang yang sholat harus memperhatikan syarat-syarat sahnya sholat itu. Ya, pertama tadi adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Kemudian yang kedua itu adalah mengetahui sudah masuknya waktu sholat. Dan yang ketiga adalah menutup aurat, dan yang keempat adalah menghadap kiblat. Jadi ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah berkaitan dengan rukun salat. Karena sebuah ibadah, khususnya salat, itu akan dinyatakan sah ketika melaksanakan syarat-syaratnya, juga melaksanakan rukun-rukunnya, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Rukun salat yang pertama adalah an-niyah,
Meskipun diyakini ada sebagian ulama itu yang memasukkannya ke dalam syarat salat. Ya. Jadi mayoritas ulama menyebutnya niat ini masuk ke dalam syarat tadi. Apa perbedaan syarat dan rukun? Kalau syarat itu sebelum pelaksanaan ibadah, di luar ibadah. Kalau rukun dalam ibadah, misalkan harus suci dari hadas, suci dari hadas kecil dengan wudhu. Wudhunya ketika kita sudah Allahu Akbar kemudian wudhu atau sebelumnya? Sebelumnya bisa. Rukun salat dia antaranya adalah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah sebelum kita sholat apa? Ketika di dalam sholat. Ketika di dalam sholat maka kita masuk rukun. Itulah bedanya syarat dan kemudian ya itu termasuk rukun sholat. Artinya tidak boleh kita sholat tanpa niat. Ya. Makanya niat itu sangat penting dalam semua hal ibadah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah yang mengaku dibaca. Maka orang kalau sholat dia tidak niat sholat, melakukan gerakan sholat membaca bacaan sholat, maka tidak dianggap tidak dianggap. Para ulama mengatakan bahwa niat itu tempatnya dalam hati. Ya. Semua orang sepakat. Ada ulama yang mensunnahkan untuk melafazkan. Tapi ulama yang mensunnahkan untuk melafazkannya pun itu mensyaratkan yang dianggap yang ibadah di dalam hati. Ya. Jadi yang utama itu adalah yang di dalam hati. Jadi kalau misalkan misalkan ada orang salah tanya membaca niatnya dilapatkan saja tapi hatinya tidak niat maka tidak jadi. Misalkan seperti dia hanya mengucapkan saja tapi hatinya tidak maka tidak. Jadi tempatnya itu di dalam. Nah, kemudian yang harus ada dalamnya pertama adalah sengaja melaksanakan sholat. Ya Allah saya sholat. Lalu menentukan sholat fardu atau sholat sunnah. Ya Allah saya sholat fardu, saya sholat sunnah. Lalu selanjutnya adalah jenis sholat. Kalau sholat fardu zuhur asar maghrib isya atau subuh. Kemudian kalau sholat sunnah pun ditentukan jenis sunnah. Dan yang terakhir adalah kalau menjadi makmum dia menjadi makmum. Ya maka 4 hal ini yang harus ada dalam dia. Lalu kapan waktu niat? Waktu niat akhirnya itu adalah dibarenkan dengan takbiratul ihram. Allah kita niatkan dalam hati. Ya Allah saya salat fardu syukur jadi makmum. Adapun 4 rakaat yang menyebutkan rakaat yang kiblat dari tangannya itu sunnah saya. Yang pokok yang harus ada dalam itu 4 rakaat. Lalu para ulama pun ada yang membolehkan niat sesaat sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum takbiratul ihram kita sudah memantapkan di dalam diri kita niat sholat apa, kemudian kita akan melaksanakan sholat tersebut dalam Allah. Itu ada yang membolehkan beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Hadirin kemarin oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah dia mendoa sholat maktubah. Berdiri bagi yang mampu khusus untuk sholat fardu saja. Jadi kalau sholat fardu itu harus dengan berdiri saja. Bagi yang mampu, kalau nggak mampu boleh dengan duduk. Akan tetapi kalau misalkan kita masih mampu berdiri, kita tetap wajib berdiri. Meskipun nanti pas ruku, pas sujudnya kita duduk. Ya, ini banyak orang dari rumah ke sini bisa ya. Tapi pas nyampe sholat berjamaah, sholatnya duduk dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalkan kita masih mampu untuk berdiri, kita berdiri. Tapi ketika misalkan ruku dan sujud nggak kuat,
Kalau misalkan ada yang dirasa sakit karena sudah sepuh misalkan, maka meletakkan kursi, kemudian dia berdiri. Ketika imam ruku, dia misalkan rukunya nggak kuat, dia duduk, lalu ruku sampai ruku sampai ruku. Ya, dalilnya adalah firman Allah, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya yang jauh dilarangnya semampu kalian. Kalau masih bisa, masih mampu untuk berdiri, ya berdiri, jangan langsung duduk. Nah, ini dalam sholat fardu, tapi kalau dalam sholat sunnah itu boleh kita duduk, meskipun kita mampu berdiri. Ya, jadi misalkan kita mampu berdiri nih, sholat kebanyakan misalkan kita sudah sholat, kemudian kita sholat dengan bisa. Tapi kalau sholat berdiri, kalau sholat wajib itu disyaratkan harus berdiri bagi yang akan tetapi sholat orang yang berdiri lebih afdol, pahalanya lebih banyak dibandingkan sholat yang duduk. Sholat orang yang sambil berbaring, ya, nah itu lebih yang duduk lebih afdol pahalanya dibandingkan. Nah, ini diamain dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kita membaca Allahu Akbar. Ini termasuk rukun qauli, rukun baca. Maka disyaratkan para ulama menyebutkan andiannya apabila harus kita dia mengucapkannya ketika sudah menghadap kiblat. Maka tidak boleh membaca takbiratul ihram ketika masih ngobrol, kemudian sambil muter arah ke arah kiblat dia sambil takbiratul ihram dasar. Begitupun disyaratkan membacanya ketika berdiri. Maka tidak boleh dari duduk sambil berdiri dia niatkan untuk takbiratul ihram. Misalkan, ya, misalkan biasanya dalam sholat tarawih. Dalam sholat tarawih orang ngobrol sumpah lama. Ternyata imamnya baca dulu. Wah, udah selesai. Dia dari duduk sampai berdiri sekalian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Kenapa? Karena dia membaca takbiratul ihramnya tidak dalam posisi sudah berdiri dan duduk kembali. Ya, gitu. Kemudian harusnya harus mempertanyakan telinganya. Jadi rukun sholat itu dibagi tiga. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qauli, rukun baca. Artinya bacaan yang termasuk rukun sholat yaitu tadi membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca tasyahud akhir, at-tahiyyatul muhammadus, kemudian membaca shalawat kepada Nabi Muhammad setelah tasyahud akhir, dan tasyahud akhir itu sampai setelahnya membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang wajib, yang rukun. Jadi rukun setelah tasyahud akhir adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan rukun qauli, rukun bacaan yang kelima adalah mengucapkan salam. Maka kelimanya ini disebut rukun qauli, rukun bacaan. Ada rukun fi'li, yaitu rukun berupa gerakan. Yang pertama berdiri tadi yang mampu. Kemudian rukun itu rukun fi'li. Anda membaca bacaan ruku subhana rabbiyal azim, ya, itu sunnah. Pokoknya yang tidak termasuk rukun qauli yang 5 tadi, bacaan selain yang 5 rukun qauli itu masuknya nanti sunnah. Ya. Kemudian yang tidak itu rukun qauli, ruku dengan tumakninah, tidak dengan tumakninah, sujud juga rukun qauli, rukun fi'li, rukun gerakan dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud pun itu rukun fi'li, rukun gerakan harus dengan tumakninah. Duduk
Untuk tasyahud akhir itu duduknya. Dan yang afdal yang disediakan adalah tawar untuk tasyahud akhir. Tapi duduknya sendiri itu rukun gerakan, rukun fi'li. Maka itu rukun fi'li atau rukun. Yang terakhir adalah rukun qalbi, rukun hati. Apa? Yaitu niat tadi. Makanya para sepakat niat itu harus di dalam dan jadi hati kita ketika sholat itu harus sadar. Kita akan melaksanakan sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah, kemudian sholatnya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya atau Subuh. Kalau jadi makmum tambahkan menjadi makmum, niatkan untuk mengikuti imam. Nah, jadi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala kembali kepada rukun qauli itu disyaratkan an yusmi'a nafsahu, harus terdengar oleh telinganya. Maka banyak orang yang masih membaca bacaan sholat dalam. Memang ada khilaf antara ulama yang saya baca. Khilafnya itu yang satu pendapat mengatakan boleh hanya bergerak lisannya dan mulutnya tanpa meskipun tidak terdengar oleh telinganya. Yang kedua pendapat kedua harus minimal terdengar oleh telinganya. Itu khilafnya di antara tidak ada yang berpendapat setahu saya, tidak ada yang berpendapat boleh di dalam hati. Ya. Jadi khilafnya itu perbedaan pendapat itu apakah cukup dengan menggerakkan lisan mulutnya bergerak atau harus sampai terdengar oleh telinganya. Itu khilafnya sih. Setahu saya tidak ada yang mengatakan boleh membaca dalam. Ya, termasuk ya, ada satu buku ya buku tersebut judulnya kesalahan orang yang sholat. Di antaranya itu adalah membaca di dalam disebutkan dalam dalilnya pertama perkataan sahabat ketika ditanya bagaimana kalian mengetahui bacaan Rasulullah, dijawab oleh mereka bitira bilijati, dengan bergeraknya jenggot Rasulullah. Kira-kira kalau jenggot Rasulullah itu Rasulullah bacanya dalam hati atau di lisan? Ya. Kemudian para sahabat itu kan tahu Rasulullah baca ini. Dari mana? Dari keluar ada suara besis dari Rasulullah SAW. Ya, maka ya sampai ketika kita sholat membaca bacaan sholat di dalam khususnya yang rukun qaul. Karena rukun ini berkaitan dengan sah atau tidak misalnya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan bisa memperbaiki Allah. Syukur ilmu yang sudah disampaikan ini adalah kajian bulanan yang pada dasarnya kita sudah melakukan sholat, kemudian rukun sholat yang dikuatkan lagi. Sangat menarik ini. Kalau di bab puasa itu ada namanya kewajiban seperti yang Ustaz bilang tadi adalah pada sholat. Ya. Kalau di puasa, ya, faman kana maridan aw ala safarin fa'iddat, ya. Artinya itu bagi yang berhalangan puasa, apakah dia sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya di hari yang lain. Sementara di sholat ini kita mengkodar, ya. Ada nggak ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya sholat ini wajib diqodar? Saya menyampaikan itu adalah bahwasanya qodar ini adalah hukumnya wajib, hukumnya itu adalah sunnah. Hadis-hadis yang menyatakan pendapat para sahabat, ya, itu topik mengatakan bahwasanya itu adalah mengqodar sholat itu adalah wajib. Itu yang pertama. Yang kedua,
jemaah, ada yang tadi itu banyak yang kejadian. Artinya ketika kita sholat di depan kita itu banyak melihat celengan-celengan tadi ya. Nah, ada nggak kewajiban kita untuk menyampaikan itu ya, dakwah kepada mereka bahwasanya sholat yang mereka lakukan itu adalah salah. Ya, kadang-kadang kita setelah sholat itu adalah zikir, mau menyampaikan itu kadang-kadang malu ya, gak enak ya. Sering dilihat di depan mata ya, dosa juga pernah melihat celengan di depan mata. Nah, kira-kira gimana Ustaz? Terima kasih. Yang pertama masalah pokok walau alam kita kalau sejak mungkin bisa definisi firman Allah tadi yang menceritakan tentang orang-orang yang bersyukur dalam mereka tidak melaksanakan sholat juga tidak pokok. Tapi kalau spesifik yang menyatakan Rasulullah itu tidak. Tapi adanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan siapa yang tertidur dia tidak melaksanakan sholat atau dia lupa tidak melaksanakan sholat maka hendaknya dia melaksanakannya ketika ingat tidak ada yang bisa menggantikan membayar sholat tersebut kecuali kemudian ketika kita melihat kemukaan ataupun kesalahan ataupun ya orang melaksanakan ibadah tak bisa maka kita pun dianjurkan untuk memberitahu ya. Karena Allah mengecualikan orang-orang yang merugi itu orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasehati dalam kebaikan dan menasehati dalam kesabaran. Ya, maka ketika kita melihat seperti itu, sebaiknya kita ingat ya, memang perasaan gak enak itu ada, perasaan gak enak itu ada. Ya, pasti orang akan amanah. Ada orang yang kasih tahunya dari mana, tapi kewajiban kita hanya menyampaikan saja urusan dia terima atau tidak sama. Istilahnya gitu. Saya beberapa kali menemukan hal tersebut ya, ketika misalkan kebetulan dia ada samping saya tegur, Pak, gimana? Ya, tadi kayak gini. Nah, itu menurut menurut Pak itu tidak benar, tidak sah, terus lagi itu beberapa kali. Termasuk kawan dekat saya, kemudian ketika perjalanan, saya nggak enak kan dia termasuk orang yang ngerti, mungkin ketika itu dia nggak tahu itu yang terbuka saya sampaikan, ini pasangan dari dia terbuka itu kan nomor iya, nanti urusan dia mau mengulangi atau tidak, ada yang penting kita susah. Ya. Pertama itu, kedua kalau kita miskin, ya itu bisa kita bikin poster ataupun imbau, itu bagus. Itu lebih aman. Artinya kita nggak enak kalau gitu kan. Yang penting orang pasti baca. Kita di depan sana ataupun di sini yang kasih perhatian kita salah dan banyak terjadi kesalahan dalam salah. Ya, di sekitarnya apa-apa. Kemudian ini kan yang mau ditambah gambarnya gitu ya. Artinya untuk memastikan, tapi gambar yang tidak masalah kan. Jangan masalah. Ya pokoknya gini, kalau yang pemberitahuan bahwa ini ya orang yang salah dalam sholatnya kan, sebutkan saja misalkan salah satu salah aurat, ini termasuk bagian aurat. Ada masuk tadi misalkan membaca bagian sholat itu jangan dihitam, jangan itu termasuk apa? Kita melakukan itu, orang tahu dan orang mengubah cara sholatnya, pahala yang mengalir. Ya, maka saya sarankan kepada DKM di sini buat seperti itu. Masih banyak pada enggak? Ya. Memang betul ada ya, urusan diterima atau tidaknya adalah urusan Allah. Ya. Tapi apakah kita tidak ingin sholat kita ini sempurna dan diterima oleh Allah? Ada berpikiran berarti ya mau sholat
Misalnya seperti apa? Kenapa Allah mengajak orang-orang yang sholat? Dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Kenapa orang sholat? Kalau orang pikirannya prinsip, Pak, dengan kayak saya nggak usah sholat. Celaka-celaka juga yang sholat. Orang yang pikirannya prinsip, mendingan nggak usah sholat. Yang sholat aja celaka. Harusnya kita yang sholat aja bisa celaka, apalagi yang enggak sholat. Ya, jadi memang ada ya sebagian besar gitu ya, dakwah dia yang penting mengajak orang untuk mau ibadah. Bagus tidak masalah. Ya. Itu ibadah untuk orang-orang yang dakwah orang-orang yang memang di luar masjid. Ada orang nggak mau ke masjid, orang nggak mau sholat, nggak apa-apa. Yang penting mau dulu. Jadi kalau untuk dakwah yang orang di masjid yang sering masuk ke masjid, dia ingin ibadahnya sempurna, ingin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan ayat itu yang terlupa gitu ya Pak di mekanisme positif saya. Yang kedua itu tadi di rukun sholat itu dijelaskan ya. Nah sampai kita sholat terus juga nanya apa? Jadi kan nanya nama nggak masuk sholat. Tapi itu tidak membatalkan gitu kalau misalnya kita nggak melakukan tanya awal ya. Terus yang terakhir ini Pak, kalau kita sholat itu kadang di tempat sholat yang bisa bukan di masjid yang biasa kita ini bisa tempat itu kadang kan kotor gitu ya Pak, ada apa namanya cicak, nah ini ya cicak itu banyak. Nah kita bisa ya saat kita sholat ada kotoran gitu ya Pak. Nah apakah itu kita cukup dengan membawa sejajar untuk kita pakai mekanisme mukhotob atau sholat ya, itu bisa di setiap setelah sholat fardu. Ya, kita nyicil Pak. Setelah sholat fardu. Ya. Kalau boleh, kalau disuruh milih, lebih mending kita mengqadha sholat yang wajib yang pernah kita tinggalkan apa sholat sunnah. Kalau disuruh memilih sholat wajib dulu, ya. Kalau pilihan. Tapi afdalnya ya sholat yang pernah kita tinggalkan pokok, sholat sunnah kita. Jadi kalau suruh milih waktunya misalnya sholat sunnah atau sholat karena yang wajib itu lebih utama. Gitu. Jadi bisa setiap setelah melaksanakan sholat. Ataupun ketika kita ada maka boleh kita misalkan dulu kita seringnya misalkan mengerjakan sholat subuh karena bangun paginya misalkan jam 6 habis ya misalkan ya yang sering kita tinggalkan sholat subuh maka prioritaskan yang sholat subuh ataupun yang sering kita tinggalkan misalkan sholat asar tangguh di perjalanan pulang kerja misalkan atau sholat maghrib dan sebagainya ya kita lebih tahu tentang sholat apa yang kita kemudian tasyahud awal tadi ya tidak termasuk dalam ya tasyahud awal itu termasuk sunnah. Kalau dalam tasyahud itu sunnah apaan? Sunnah apaan itu sunnah yang kalau ditinggalkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau kita tinggalkan entah sengaja atau tidak sengaja, sholat kita tetap sah. Ini dianjurkan tidak wajib untuk sujud sahwi. Artinya kalau misalnya nanti sujud pas mau sujud sahwi lupa lagi. Ya, biar nanti sujud sahwi pas mau sujud sahwi lupa lagi maka sah karena sujud sahwi sendiri itu ya. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat di tempat yang kita ternyata tempatnya kotor kita lihat kalau kotornya karena debu itu bukan najis tapi kalau kotornya karena najis tidak tikus ya kemudian bekas kencing atau apa ya harus suci air betul. Jadi minimal tempat sholat yang harus suci itu adalah
tempat yang nempel dalam tubuh kita. Pertama, tempat yang diinjak. Berarti yang nempel lagi nanti ketika sujud dan duduk di antara dua sujud. Ini yang harus suci. Sujud berarti bagian sini. Kemudian tempat meletakkan telapak tangan dan tempat meletakkan jidat dan minimal itu yang harus. Adapun yang di bawah dada ketika sujud tidak suci, tidak apa-apa. Ya, jadi minimal yang suci itu adalah tempat yang langsung nempel dengan tubuh kita ketika sholat. Ya, amannya ya kita pakai sejadah. Ataupun kalau misalkan kalau tempat itu kotor, tapi kotornya karena ada buah ataupun apa, itu suci, itu nggak najis. Silakan kita salah. Ya, jadi kita bedakan antara suci dan bersih, najis dan kotor. Pakaian saya najis, ini kotor karena ada tinta, tapi tinta ini bukan najis. Jadi pakaian saya ini suci tapi kotor. Ya, misalkan bagian sininya ini bersih, nggak ada noda, nggak ada apa. Tapi misalkan tadi kena percikan air kencing, kan nggak kelihatan. Berarti suci atau tidak? Tidak suci. Kalau dalam sholat itu harus suci dan bersih. Meskipun kita pakai pakaian, bahkan kita kotor, dekil misalkan. Tapi dekilnya, kotornya itu bukan karena najis, ya, karena debu, karena tanahnya yang suci, maka kita boleh menggunakan pakaian tersebut karena dia bukan najis, dia kotor. Ya, begitupun dengan. Lalu bagaimana kalau misalkan tempat tersebut itu ada najisnya dan susah untuk dibersihkan, seperti di atas kasur, misalkan bekas ompol, ya, bekas ompol, bekas iler, ya iler itu najis kalau yang dari dalam itu. Lalu kita sakit atau orang tua kita sakit, sudah tidak bisa lagi kemana-mana, maka bisa sholat di atas kasur tapi diampari dengan kain yang suci. Nggak bisa. Iler najis kalau yang dari bawah. Ya, gitu. Tapi kalau yang dari mulut, ya, yang dari mulut saja itu tidak najis. Membedakannya gimana? Nah, itu biasanya dari baunya katanya. Ya, iler itu najis. Kalau yang dari bawah ya sama seperti muntah. Muntah itu najis. Kalau yang di mulut itu itu tidak najis. Ya. Kalau kata guru saya itu cara bedainnya dilihat posisi tidurnya. Kalau tidurnya terlengkap gini, ya kemungkinan keluar dari dalam perut. Kalau tidurnya kayak gini, kemungkinan itu yang ada di dalam ya, makanya untuk kehati-hatian ya, makanya kalau sholat pastikan pakaiannya itu tidak kena. Itu kehati-hatian. Ini kan apakah dengan membaca istighfar kali setelah sholat atau diiringi dengan sholat sudah menutup ya. Seluruh mana yang lebih abad? Kalau dipikir-pikir kalau sholat sudah merasa tidak sempurna ini kan sering kita lakukan gitu. Kenapa kita merasa tidak sempurna? Yang kedua, mengkoros orang yang buru-buru. Ini ada juga yang berpendapat cukup dengan tobat nasuha dan melaksanakan sholat sunat sebanyak-banyaknya gitu. Itu kan lebih kalau mengulang sholat yang dulu kan klik mana lupa gitu ya. Sebenarnya lebih apa Ya. Yang pertama itu tadi mengingat tadi mengulangi sholat fardu. Ingat sholatnya sholat fardu, sholat wajib yang 5 waktu. Sholat fardu kalau misalkan kita merasa banyak kekurangan ini, kekurangan yang menonjol. Ya. Karena kalau kita merasa kurang terus, ya nggak beres-beres.
Ya, kekurangan yang mana makanya dicontohkan dalam ini tadi, ya. Kekurangan yang menunjuk yaitu kalau tadinya dia sholat sendiri, setelah itu melihat ada sholat jamaah. Ini kan menonjol sekali dari pahala saja itu jauh, ya. Tapi kalau dan dia pun meyakini sholat setelahnya yang akan dia lakukan itu lebih baik. Tapi kalau misalkan satu saja tidak disunahkan, ya. Nah, jadi disunahkan untuk diulang, sunnah hukumnya tidak begitu. Disunahkan mengulang sholat wajib yang dia merasa wajib pada sholat tersebut, sedangkan sholat yang akan dia lakukan dia yakini jauh lebih baik. Kemudian mengqadha salat memang saya tidak tahu apakah ada ulama yang mengatakan wallahu alam. Tapi setahu saya para ulama itu tetap mewajibkan mengqadha. Meskipun mereka tidak mewajibkan harus sesuai, harus tepat, harus dihitung berapa kali nggak salat, ya. Jadi mereka memberikan ketentuan. Jadi sebisa mungkin kita mengqadha. Dan dengan istighfariyah, ya, dengan istighfariyah atau istighfariyah. Itu afdalnya. Jadi dengan istighfariyah kita bertobat kepada Allah juga dengan mengqadha semampu kita sebisa. Ya. Apakah caranya itu gimana? Apakah kita sudah lupa sholat masa itu sholat dulu ya atau Baik. Ketika kita lupa kapan tertidur, meninggalkan salat tersebut, kemudian datang asar, kita asar, kemudian ketika asar sudah masuk, ya, kemudian kita sholat asar, kemudian kita melaksanakan sholat. Bahkan setelah asar termasuk waktu yang dilarang untuk sholat, ya. Yang dilarang itu kalau sholat yang tidak ada sebab. Kalau sholat yang ada sebabnya itu tidak dilarang di waktu-waktu yang terlarang. Misalkan sholat boleh karena ada sebabnya. Sebabnya itu masih apa? Ya kita masuk masjid, sholat jenazah. Sebab kita sholat jenazah, ada yang meninggal. Jadi kalau sholat yang ada sebab itu Allah ada sebab. Yang dilarang itu adalah sholat lupa. Jadi kita mau sholat hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu terkait penjelasan bagian sholatnya dulu ada alasan dan juga diwajibkan untuk akhir dalam keadaan berdiri sampai dia ruku atau sujud dalam posisi duduk. Itu hanya berlaku di rakaat pertama. baik. Para ulama menyebutkan rukun sholat itu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Ya, maka poin-poinnya harus kita perhatikan. Pertama, dalam sholat fardu. Kedua, bagi yang mampu. Berarti kalau dalam sholat sunnah tidak wajib berdiri. Ya. Kemudian kalau yang tidak mampu meskipun sholat wajib dia tidak wajib. Nah, tadi saya sampaikan, ketika kita mampu berdiri, ya, maka ternyata kita kalau mampu berdiri di rakaat pertama saja, setelahnya misalkan benar-benar nggak kuat, maka di rakaat kedua, ketiga, keempat itu boleh berdiri. Tapi kalau misalkan di rakaat kedua masih mampu berdiri, ketiga masih mampu berdiri, keempat udah nggak kuat, udah sakit banget misalkan, maka yang keempat boleh dengan. Jadi di setiap rakaat, meskipun misalkan kalau sudah sekuat atau karena sakit, kalau ruku ataupun sujud itu tahan misalkan, takut malah nanti jatuh gitu ya. Maka ketika rukunya boleh dengan.
Tapi ketika pas berdirinya, dia tetap dalilnya tadi tetap berdoa, mas bertakwa kepada Allah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya semampu kita. Ketika kita masih mampu berdiri ya berdiri ya. Ya. Tapi ketika rukun misalnya nggak bisa, ya rukunnya. Senang ibu yang kita kali target. Perbedaan pendapat terkait dengan soal macam-macam soal wajib dan jumlah rakaatnya. Ada yang 12, ada yang 10, seperti asar itu ada yang kemudian ada yang sedikit saja Ustaz. Ini banyak, ada dua pendapat ya, silakan. Next. Ada yang disebut sunnah mu'akkadah, ada yang sunnah saja. Yang sunnah mu'akkadah, sunnah mu'akkadah itu yang sangat ditekankan. Itu ada 10. Ya, yang sangat ditekankan itu ada 10. Ini. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah yang Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, saya menghafalkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat salat rawatib atau salat sunnah biyah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib. Ini yang sunnah makan dulu ya. 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum. Ini yang sunnah makan. Kalau bisa jadi 10 yang sunnah makan. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, asal nggak ada. Maksudnya qobliyah asar tidak termasuk yang makan. Bagian maghrib 2 rakaat. Berarti qobliyah maghrib itu bukan makan. Meskipun nanti disebutkan. Dan 2 rakaat setelah isya, berarti qobliyah isya itu tidak termasuk sunnah makan. Dan yang utama 2 rakaat sebelum subuh. Kalau bisa 2 rakaat sebelum subuh jangan sampai tinggal. Ya, karena pahala itu lebih baik dari dunia dan seisi. Maka orang paling kaya adalah orang yang suka sholat ini dibandingkan dengan miliarder di 5 tahun. Ya. Selain itu, ya ada disebutkan zuhur itu sebelum zuhur sukanya 4 rakaat. Berarti yang 2-nya itu sunnah mu'akkadah, yang 2-nya lagi itu sunnah biasa. Ya. Setelah zuhur juga 4 rakaat sunnahnya. Yang 2 rakaat yang mu'akkadah, yang 2-nya. Kemudian 2 rakaat sebelum asar. Setelah asar nggak ada. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi kalau zuhur itu sunnahnya 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Cuman yang makanya 2 rakaat. Sudah melewati diri kajian subuh ini, mari kita dipimpin doa untuk berkata buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna wal akhirah. Rabbana zidna 'ilman wanfa'na Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah atas ilmu yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri kajian subuh ini, kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.